Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Iqbal Nugroho. Saya berasal dari Prodi Teknologi Mesin Industri Petrokimia, dan NIM saya yaitu 911222011. Saya di sini akan menjelaskan dan menjawab terkait untuk mengganti nilai UAS. Pertama, apa nilai Islam yang menurut Anda paling relevan dengan kehidupan Anda pada saat ini? Yang pertama, menurut saya kejujuran. Yang pasti kejujuran itu adalah hal yang penting dalam bersosialisasi untuk kehidupan kita, yang dimana kalau kita tidak jujur, yang pasti orang-orang susah untuk mempercayai bahwasannya kita itu orang yang baik ataupun orang yang berakhlak. Oke. Nomor 2, bagaimana Anda menilai akhlak Anda saat ini dan aspek apa yang menurut Anda perlu ditingkatkan? Yang tentunya setiap orang memiliki akhlak yang berbeda. Yang mungkin dari saya akhlak yang perlu ditingkatkan yaitu adalah kesabaran. Yang dimana kesabaran yaitu yang terpenting mengenai untuk menghadapi suatu masalah ataupun ujian atau cobaan. Kita perlu memiliki ilmu yang dimana sabar untuk menghadapinya. Dengan sabar kita mungkin akan dapat pertolongan. Yang ketiga, apakah ada situasi dalam hidup Anda di mana Anda merasa berhasil menerapkan akhlak Islam, dan ceritakan. Oke. Ya, simpelnya adalah membantu keuangan dari teman kita. Di situ adalah contoh kecil yang dapat saya terapkan, dimana ketika teman saya membutuhkan bantuan saya untuk membantu ekonomi dia, atau untuk membeli suatu hal yang mungkin dia kurang dari segi ekonomi, mungkin dapat saya bantu, kalaupun saya bisa membantu. Oke. Nomor 4, apakah ada pengalaman hidup yang lebih dekat dengan Allah? Tentunya pada saat kita mendapatkan ujian atau cobaan, setiap orang pasti memiliki sebuah ujian atau cobaan. Dengan cara itu, apabila saya mengalami ujian tersebut, biasanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan sholat malam dan beristighfar, bersolawat. Itu adalah salah satu cara saya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke. Nomor selanjutnya, dalam situasi apa Anda merasa paling bersyukur kepada Allah, dan bagaimana Anda mengekspresikan rasa syukur itu? Tentunya setiap orang pasti memiliki kesehatan dan rezeki, yang dimana kesehatan dan rezeki tersebut adalah bukan hal yang tiba-tiba saja datang kepada kita. Tentunya pasti dengan nikmat Allah serta dengan karunia Allah itu kita mendapatkan nikmat sehat dan rezeki, ataupun dengan yang lainnya. Simpelnya saja begitu. Lalu, apa doa yang paling sering Anda panjatkan, dan mengapa doa itu begitu penting bagi Anda? Doa yang paling sering saya panjatkan tentunya yaitu doa yang kepada kedua orang tua saya, serta doa mengenai kesehatan dan menguatkan dada, untuk melapangkan dada, menemukan suatu keikhlasan ataupun menambah kepercayaan diri untuk menghadapi suatu hal. Tentunya saya yang sedang berkarir untuk mencapai sebuah kesuksesan, mungkin depannya saya pasti selalu mengirimkan doa untuk kedua orang tua saya, untuk kesehatan, untuk rezeki,
dan sebagainya. Oke, bagaimana Anda menghadapi kekecewaan atau kegagalan dalam hidup sesuai dengan ajaran Islam? Ya, tentunya setiap orang memiliki kegagalan hidup. Dengan kegagalan hidup selalu kita saya selalu percaya bahwasanya kegagalan ataupun hal yang baik ketika ia datang itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu kita mempercayai bahwasanya Allah itu ada, lalu dengan menghadapi hal tersebut juga kita kan perlu mendekatkan diri kepada Allah agar untuk dipermudah jalannya. Itu adalah suatu yang saya alami. Oke, apakah ada momen dalam hidup Anda ketika Anda merasa sangat membutuhkan bimbingan Allah, dan bagaimana untuk menghadapinya? Momen dalam hidup saya yaitu ketika saya menghadapi suatu cobaan yang dimana saya hampir berada di titik yang menyerah. Itu adalah salah satu momen. Tentu saja dengan cara itu kita perlu mendekatkan diri itu dengan cara sholat malam, sholat subuh, istighfar, selalu berdoa. Itu adalah cara saya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang 9, apa yang Anda lakukan ketika Anda dihadapkan pada pilihan yang bertentangan dengan ajaran Islam? Ya, terkait bertentangan kepada Islam, Islam tidak memaksa kita untuk selalu berada untuk bertoleransi. Kita hanya perlu menghargai, karena pada dalam Islam bahwasanya bila ada ajaran yang sedikit menyimpang, tentu saja kita harus melihat latar belakangnya dulu, ajaran itu dari mana, dari siapa. Itu adalah salah satu caranya menurut saya. Nomor 10, bagaimana Anda memotivasi diri sendiri untuk tetap konsisten dalam menjalankan ibadah, terutama di saat-saat sulit? Untuk memotivasi diri, kalau saya dengan cara untuk mendekatkan lingkungan hidup saya untuk teman-teman saya atau circle saya itu yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya dengan teman-teman yang rajin sholat, teman-teman yang rajin dengan saya berkumpul dengan mereka, yaitu mungkin ada saatnya ketika saya diajak, meskipun saya kadang mungkin ada rasa malas, tentu saja ada rasa malas, ada rasa kurang. Dengan saya berteman dengan mereka, mungkin saya dapat termotivasi untuk selalu didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.